teman-teman, kenapa orang susah sekali mewujudkan impiannya padahal dia sudah memvisualisasikan impian mereka, misalnya di wallpaper HP mereka, di kamar mereka sudah penuh dream-dream yang akan dia capai, sudah milih jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, time schedule-nya sudah rapi, tetapi masih belum mencapai impiannya. Ada 5 faktor teman-teman yang membuat orang dia tidak bisa membuat impian mereka jadi nyata. Faktor pertama adalah pada saat mereka mengejar impian mereka, dia teringat dengan masa lalu. Dia trauma, pernah mungkin gagal di MLM lain atau punya teman yang gagal di MLM lain. Bagaimana kalau saya maju lagi ini? Pasti saya akan gagal. Dia terlalu terbelenggu dengan masa lalu mereka. Dia terlalu terintimidasi dengan masa lalu mereka. Sudah jalani berkali-kali saya gagal. Bagaimana kalau saya jalankan bisnis ini? Rugi waktu, rugi tenaga. Jadi energi ini tuh akan terkuras di situ-situ saja. Hanya untuk belajar dari kegagalan mereka, bukan dijadikan untuk patokan karena mereka beda zaman, beda tantangan. Oke, zaman dahulu kita gagal, tapi belum tentu zaman di depan itu kita gagal lagi. Orang yang melakukan kesalahan yang sama, ya saya nggak mengerti orangnya kayak gimana. Tapi kalau kita mau belajar, pasti tidak akan terjadi kegagalan lagi. Yang kedua, terlalu punya kecemasan yang berlebihan. Kayak seperti tadi, ada yang kecemasan di masa lalu karena berkaca dengan masa lalunya bahwasanya mereka akan gagal di bisnis MLM lagi. Ada juga yang mencemaskan omongan orang, gimana kalau nanti saya diomongin orang, bagaimana kalau orang tua saya tidak mensupport, bagaimana kalau saya jalan diketawain orang, kalau saya prospek nanti saya diketawain orang, kalau nanti saya berjalan nanti saya salah jalan. Dan terlalu banyak analisa dan ketakutan yang tidak terlalu penting untuk difikirkan. Itu juga salah satu faktornya untuk kenapa kita bisa gagal di bisnis ataupun gagal berulang-ulang kali. Yang ketiga itu takut terlalu mendengarkan omongan orang. Kita terlalu takut untuk saya takut nanti orang bilang apa. Justru ini yang paling banyak membuat orang gagal karena terintimidasi dengan kata-kata orang lain. Nah teman-teman, ini yang jalanin bisnis ini tuh kita, yang punya modal itu kita, yang mengeluarkan tenaga itu kita, yang begadang itu kita, yang mikirin semuanya itu kita. Bisa-bisanya kita lebih mendengarkan omongan orang, penilaian orang, itu sangat tidak wajar teman-teman. Nah, kalau kalian tidak bisa yang namanya mencapai impian kita hanya gara-gara omongan orang lain, kita cuma pencitraan aja untuk hidup ini. Kita bayangkan kamar kita sudah rapi, ada yang ngekos, kita sudah rapikan, kita suka rapi-rapi, ada orang yang lemparin sampah itu ke dalam kamar kita. Kira-kira itu kita izinkan tidak mereka seperti itu? Pasti kita larang, kita akan marah. Begitupun dengan impian yang ada di kepala kita, jangan sampai dilempari sampah dengan orang lain. Jangan sampai dilempari dengan omongan-omongan yang tidak penting dari orang. Malah kita yang kepikiran kalau kita mau pikirkan omongan mereka. Jadi kita tetap lanjutkan impian kita. Intinya omongan orang itu kita sukses ataupun tidak, itu kita tetap akan jadi omongan orang karena kita ini manusia sosial. Nah, kita harus fokus yang keempat ya. Kita sudah lakukan ini berulang. Nah, kita harus fokus, jangan sampai tidak fokus. Nah, kalau kita yang namanya dengar omongan orang di sana ada bisnis yang baru lagi booming, ya kita pindah lagi. Tapi kalau saran saya kita harus fokus. Jangan sampai terbagi fokus teman-teman ya. Jangan sampai suka dengar omongan orang, di sana ada bisnis baru loh yang lagi booming, yuk kita pindah. Nah, kita ikut pindah. Nah, kalau kita tidak akan fokus, kita tidak akan meraih impian kita, teman-teman. Kita harus fokus pada satu bisnis. Kita selesaikan 100%, apapun rintangannya. Setiap tantangan, setiap bisnis itu pasti ada tantangan yang berbeda-beda.
tingkatnya itu berbeda-beda teman-teman. Kita pilih satu dan selesaikan dengan tuntas. Kita lihat, kita akan yakin, akan tahu bahwasanya itu hasil akan kita dapatkan kalau kita fokus jalankan satu bisnis. Kenapa banyak yang gagal? Karena dia tidak selesaikan dengan tuntas impiannya, pekerjaannya. Akhirnya impian juga tidak terwujudkan. Nah, yang kelima itu sebenarnya memang dia orangnya pemalas, banyak impian, tapi kerjanya hanya tidur jam 3, jam 4 bangun jam 11, tidur jam 3. Nah, bagaimana caranya bisa capai impian kalau orangnya malas begitu? Kalau kita ingin mencapai impian, sifat malas itu dirubah. Bagaimana cara merubah sifat malas itu? Bayangkan hal-hal yang buruk apabila kita tidak bisa mencapai impian kita. Apa kata tetangga kita kalau tidak menyelesaikan kuliah? Apa kata orang-orang kalau keluarga kita begitu-begitu saja? Bayangkan kalau kita tidak bisa belikan sepeda untuk anak-anak kita. Bayangkan kalau istri kita itu lari dari dari kita karena kita kurang ekonomi. Kita bayangkan yang terburuk. Otomatis itu kita akan yang namanya tergerak. Kita akan tertambah energi kita. Ada orang yang termotivasi dengan impian yang indah, misalnya dia ingin naik haji, ingin keluar negeri, punya mobil bagus, punya rumah idaman dan luar biasa. Ada juga orang yang energinya baru muncul pada saat energinya baru muncul apabila dia memikirkan apa kata orang kalau saya begini-begini saja, apa kata tetangga saya kalau saya tidak bisa sukses. Nah, pada saat mereka berpikir seperti itu, kadang mereka bertambah energinya, muncul. Contohnya saya tidak termotivasi dengan hal-hal yang rumah, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi saya justru termotivasi ketika pada saat saya menjalankan suatu usaha, pada saat menjalankan bisnis, saya termotivasi dengan orang yang ketawain saya. Orang yang katain saya nggak mungkin sukses lah kalau kayak orang kayak kamu. Tidak mungkin tamatan SMK doang bisa sukses seperti ini. Tidak mungkin. Kamu itu anak penjual sayur, tidak mungkinlah sukses. Justru saya akan termotivasi dengan orang yang suka remehkan saya, orang yang suka caci maki saya, orang yang suka tertawakan saya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Anda yang pemalas, coba pikirkan apa yang bisa membuat Anda punya energi yang lebih besar lagi. Pikirkan apakah memang Anda harus memikirkan hal-hal yang indah dulu, atau malah justru Anda harus termotivasi dengan orang yang sering ngomongin kita, orang yang hina kita, orang yang tertawakan kita, sehingga energi kita keluar. Jadi harus kita tentukan dari sekarang. Jadi yang paling penting, miliki impianmu, pegang, jangan pernah melihat hal-hal yang dengar hal-hal yang tidak mengenakan. Cuekin yang seperti itu, karena ini impian milik kita. Ada yang ganggu kita larang. Ini impian saya berhak menggapainya. Oke teman-teman, salam satu komando, Imogen Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.